NRG yang telah cuan 12% jika kalian belinya di harga 107. Oke, selamat ya. Semoga makin cuannya makin bertambah. Dah. Say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know. Oke, kali ini kembali lagi bersama program Screening Malam-Malam atau SMM bersama Profesor tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya dan kita akan review kenaikan maupun penurunannya hari ini. Nah, jadi semalam itu ada 5 ya. Nah, tetapi di antara 5 itu setelah saya pikir 2 yang akan saya hapus kembali lagi. Nah, jadi kita akan mereview 3 yang kenaikan, yang 2 yang dihapus akan saya kasih alasan mengapa itu dihapus dan juga kita lihat harganya sekarang. Yang pertama itu adalah Tama. Ya, alasan ini dihapus karena saya kira pertama ini sangat sangat beresiko tinggi dikarenakan ya pertama market cap-nya dan juga volumenya ini sangat berbahaya ya. Jadi saya memutuskan untuk yang harga-harga mulai gocap gini kita tiadakan di screening, walaupun ya bagus lah, atau untuk diri saya sendiri jika saya ingin masuk itu tidak akan saya share yang saham yang tipe-tipe yang begini yang mau ke gocap. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah saya cek dan lihat, dan ada juga yang komen di video YouTube sebelumnya bahwa PPGL. Nah, ini ternyata setelah saya cek pagi tadi juga ternyata ini termasuk di papan akselerasi. Nah, apa itu papan akselerasi? Jadi di bursa itu sebenarnya ada 3 papan ya. Yang pertama papan utama, yang kedua itu saya lupa namanya papan apa, yang ketiga ini papan akselerasi namanya. Nah, jadi apa bedanya dengan papan utama? Bedanya adalah jika papan akselerasi itu, jika papan utama itu kan harga terendahnya sampai 50 ya, atau gocap yang sering kita bilang. Tetapi kalau papan akselerasi ini dia bisa sampai ke 1 dia. Jadi turunnya itu nyangkutnya tidak di 50 tapi di 1 gitu. Nah, itu bedanya. Apakah sahamnya bisa dibeli? Bisa. Sahamnya bisa dibeli, cuman ini bisa sampai ke angka 1. Oke, jadi itu alasannya yang screening semalam. Jadi kita hapus dua emiten ya. Oke, jadi sekarang ada 3. Nah, nanti dan juga nanti akan ditambah juga. Ada saya screening tadi dan mencoba dan saya lihat ya lebih detail lah, agak-agak detail dibandingkan yang semalam. Sorry ya, yang semalam jika ada yang masuk di saham ini boleh keluar atau out karena tidak disarankan lagi. Oke? Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah saham yang mana nih ya? Berita baiknya atau yang berita buruknya? Ya udahlah, kita yang jelek-jeleknya aja dulu ya. PBID. Oke, saham ini ya semalam cukup naik ya. Nah, semalam ini kan dia berada di resisten ya. Dan ternyata hari ini dia tidak dapat menembus resistennya. Berbalik arah sini. Tetapi ini masih, saya beli ya tadi di 180 dan minus 2 kalau salah. Ya, ini masih bisa di hold. Nah, ingat ya, average-nya di 1650 di sini di titik supportnya ini. Jadi kalian bisa, jika ingin average down-nya bisa di sini, dan jika harganya di sini atau nembus di sini kalian dah wajib CL ya, cut loss. Dan kita akan cari saham-saham yang berpotensi naik berikutnya. Oke? Dan lupakan saham ini jika seandainya sampai ke titik ini. Oke, itu PBID. Jadi PBID ini masih ya bisa di hold
dan jangan takut, masih bahkan mungkin besok bisa naik ya, who knows, siapa tahu, atau bisa turun sampai ke supportnya dan dia mantul ya. Semoga saja itu skenario yang terbaiknya. Oke, jadi kalian bisa nambah muatan di sini. Tapi jika dia naik juga ya syukuri aja gitu, namanya juga saham. Oke, jadi ini review kita yang pertama PBID. Jadi ada sedikit koreksi ya, koreksi wajar lah, karena dia tidak berhasil menembus resisten. Oke, kita lanjut ke emiten yang kedua, yaitu Mari. Oh, Maro. Kok Maro sih? Mari. Salah ketik. Mari. Nah, ini dia. Nah, ini sama kasusnya seperti PBID. Dia koreksi, tetapi ini masih layak hold ya. Holder. Jadi ini masih layak hold. Jadi jika kita lihat Mari ini kita dapat, tapi kemarin saya bilang buy-nya di 350 ya. Di 300. Nah, ini harga sekarang ya. Karena ini dia semalam berhasil nembus dan apa? Berhasil nembus, maka ini menjadi garis support yang baru ya. Dan dia kembali ke garis supportnya, istilahnya pullback. Nah, jadi ini sangat bisa besok mungkin langsung, jika dia masih 350 mungkin bisa dibeli. Tapi kalian belinya jangan, tips lagi, kalian belinya jangan pagi-pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itu biasanya harganya itu cenderung turun ya, atau malah naik gitu. Jadi sebaiknya saran saya belinya di sekitar jam 10 atau di sesi kedua gitu ya, jangan pagi kali lah, jangan jam 9, jam 9.30. Nah, itu jangan ya. Jadi itu tuh masih awalan, kita tidak tahu arahnya mau kemana gitu. Jadi bisa kita beli itu di sekitaran jam 10 jam atau sesi kedua. Oh ya, disclaimer bahwa ini bukan ajakan beli maupun bukan ajakan jual. Setiap resiko ditanggung masing-masing dan setiap profit juga ditanggung masing-masing. Oke, dan ini hanya analisa semata. Lupa terus ya. Oke, kita lanjut. Ini cut loss-nya di 300 ya. Nah, di sini. Karena di sini mungkin ada supportnya juga, tetapi tidak kuat ya. Support yang kuatnya di bagian sini. Nah, jadi kalian dapat buy di 350, price down-nya di sekitaran ya, atau di sini bisa juga 320 pas di titik ini ya. Bisa juga sih. Ya. Jadi cut loss-nya kecil ya. Ya, daripada nanti kan kemungkinan dia bakal sini mas kalau turun. Kemungkinan dia akan ke support berikutnya. Kan ini kan lumayan banyak ya. Belum lagi nanti polanya malah jadi pola double top ya. Jadi kalian lebih baik minus sedikit daripada minus yang banyak. Maka itu penting melihat resiko. Analisa resiko itu lebih penting daripada analisa take profit ya. Oke, ini saham yang kedua. Saham yang ketiga adalah ini dia jagoannya. Jagoan kan biasa muncul di akhir ya, kayak film India. Nah, ini dia. SAP. Nah, jadi saham ini terbang sekitar 12% ya di harga opening. Nah, tadi saya antrinya di 104 tidak tergigit, sayang sekali ya. Di 17, ya maunya di 17 tadi saya beli. Sayang sekali ini tidak tergigit. Selamat bagi yang beli di harga 17 maupun ya sekitar segini. Tadi ada juga yang di Twitter bilang di harga posisi tidak salah di 114 ya. Di 114 kita lebarkan. Nah, dia beli di harga sekitar sini. Ya lumayan, ada kenaikan. Yang jelas dia profit ya. Apakah saham ini bakal naik? Tunggu saya tambah lagi indikator ya. Kita lihat pakai stochastic untuk melihat jenuh jual dan jenuh belinya. Stochastic indikator.
Oke, cukup baik. Ya masih bisa lah. Jauh dari sini. Stochastic momentum. Ya ini kemungkinan masih bisa naik dan juga dia menembus resisten ya. Masih berpeluang. Sekitar sini. Belum deng. Lagi nyentuh resisten. Nah ini tergantung besoknya apakah dia lanjut kenaikannya. Kalau dia lanjut kemungkinan dia bakal menembus ya. Mungkin dia akan sampai ke, jika kita lihat menggunakan Fibo. Ini kalau tembus sih parah sih ini kenaikannya. Kalau sampai dia breakout. Nah, di sini ya. Nah, ada titik. Kemungkinan bakal ke sini deh kalau misalnya breakout ya. Karena ini naiknya kencang banget. Karena dia sideways-nya agak lumayan lama area sini ya. Ya. Semoga ya sebenarnya saya mau nambah barang sih. Cuman nggak mungkin kan saya doain ya dia turun gitu. Kesian juga ya apa. Ya semoga yang terbaik lah yang megang saham ini, yang beli di sini selamat ya di 107. Ya ini hot sih. Kapan jualnya ya itu terserah. Kok saya bisa lihat volume. Nah volumenya agak meningkat ya. Volume transaksinya. Jadi artinya volume itu banyak yang melakukan jual beli di ini. Artinya pasarnya ramai lah istilahnya. Sahamnya lagi ramai. Oke, itu dia NRG yang review kita semalam. Nah kita lanjut. Saya sudah mendapatkan beberapa saham juga screening. Nah jadi jangan selalu ketinggalan kereta karena akan ada kereta yang berikutnya yang akan siap menampung kita. Nah, jadi saham yang ini ada salah satu ada Chen. Nah, ini kalau kita lihat polanya double bottom ya. Chen ini kok mirip ini ya polanya. TBID ya. TBID. Ya, mirip kan? Chen sama-sama koreksi lagi. Ya jangan nanti sama apa ya penurunannya di pola pergerakannya. Chen. Nah Chen ini sebenarnya sampai sama kayak PBID tadi. Dan ini kemungkinan dia bakal kembali ke EMA-nya ya. Jadi kan bisa antri di ini 246, 245. Ya kan bisa antri di sekitaran sini. Kemungkinan dia bakal besok turun dulu pagi-paginya. Nah, kayak antri aja di sini pokoknya. Di 245, 246. Pasang aja harga bid di sekitaran sini. Jika turun lagi, kalian bisa fresh down di sini. Di 220 bisa fresh down sini dan cut loss-nya 3% bisa dari yang fresh down ini, tergantung kalian 3%. Atau di sini di 2 paskan lah 210. Nah, di 210 bisa atau 3% ketika dia turun dari sini juga bisa. Ya, tergantung bagusnya mana lah kalian. Kalau saya sih bagusnya di sini ya. Kalau di sini dekat-dekat karena di sini ada lagi ya. Kemudian bisa bakal mantul di sini. Ya di sinilah yang kosong. Jadi ini hampir sama kayak pergerakannya hampir sama kayak PBID. Bit Chen ya bisa sih kan masukkan ke daftar watchlist kalian. Oke, selanjutnya ada Bex. Oh ya, ini bagus juga nih. Bex. Nah ini kan banyak gaps ya. Nah, saya suka yang saham-saham yang gini ya. Yang ya ginilah pergerakannya. Yang sideways gini. Nah, saya entah ngapa suka walaupun ini lagi turun. Kalian bisa beli ini di harga ini first down-nya di sini ya. Kalau misalnya dia turun di harga berapa? 80 ya. Ya 80.
Kalian bisa beli di buy pertama di sini. Ya, di sini. Di 90-an, ya 90. Atau jika kalian tak dapat bisa beli di sini 92 nih. Oke. Dan average down-nya di sini dan cut loss-nya di sini. Di sekitar sini maupun 3% juga bisa, tergantung gimana menurut kalian baiknya. Nah, kenapa saya suka saham-saham seperti ini? Karena saham-saham seperti ini adalah awal mulanya sebuah nanti ledakan gitu. Nah, coba kita lihat saham-saham seperti apa ya? Beris. Kan saham-saham seperti Beris, Antam, yang dulunya kan tipe-tipe yang kayak gini ya, yang sideways gitu. Ya tiba-tiba dia ada kenaikan pelan-pelan dan meledak gitu, meledak, terus meledak lagi. Nah, jadi ini nih adalah awal mulanya gitu. Saham seperti BEX. Nah, jadi entah kenapa saya suka saham-saham seperti BEX ini. Karena itu tadi awal mula gitu. Dan di sini ada gap ya. Kayaknya dia IPO di sekitar sini. Ada gap ARB. Gimana caranya coba? Nah, jadi di sini jadi gitu ya. Jadi cukup menarik saham seperti ini. Tapi dia sebenarnya lama dia nunggu yang ini. Maksudnya lama untuk dia terbang gitu. Karena dia sideways gini, kita tidak tahu kapan waktunya dia akan terbang. Tapi ini cocoknya kayak apa ya istilahnya? Kayak saham deposito dinamakan gitu. Tidak cepat gitu mainnya. Kalau mau cepat itu yang saham-saham sedang trend gitu, sedang uptrend maupun sedang downtrend itu cepat bergerakan gitu. Yang ya bagusnya sih belinya uptrend ya. Kecuali kalau ada short gitu. Tapi sayangnya bursa kita belum ada. Ya, yang saham gini sebenarnya saya suka ya, main santai gini. Karena pagi-pagi juga kerja. Oke, berikutnya ini berikutnya adalah Tower. Nah, Tower ini kenapa menarik? Kalau kalian sudah menonton video saya tentang chart pattern, nah jadi kalau kita lihat BEX ini sebenarnya membentuk pola apa? Ayo, ya dia membentuk pola apa? Yap, benar, cup and handle. Nah, jadi ini sangat menarik. Kita tunggu di neckline ya. Nah, jadi ini sangat menarik sekali ya. Nah, dia hampir menembus neckline-nya. Mungkin kalian bisa beli di sini atau kalian nunggu dia beli breakout. Nah, bisa juga. Kalau sampai breakout sih pecah sih. Ya, sampai neckline-nya tembus pecah. Parah ini. Nah, jadi polanya ini cup, ini kan cup, ini handle-nya atau pegangan cangkirnya. Ini cangkirnya, ini pegangan polanya. Oke. Menarik ya. Nah, ini menarik juga. Dan volumenya ya gini. Volumenya ya lumayan lah. Oke, jadi ini cukup menarik saham Tower. Apakah ada lagi? Oh ya, ada lagi deng. Satu lagi yang terakhir, Palem. Nah, tapi yang ini ada ini ya, ada notasi khusus, oke, yang didapatkan dari sekuritas bahwa ternyata ada kejadian perkara hukum terhadap perusahaan yang tercatat ini. Jadi sedikit ada masalah, tapi kalau dari apanya? Kalau dari chartnya ini menarik. Ini kayak zebra juga ada notasi khususnya, cuman tetap aja naik. Ya gitulah. Dan fundamental, oh ya,
yang tadi itu juga sebenarnya saham-saham yang kita screening itu sebenarnya kalau kalian lihat rasio kayak VBV, PER, BPS, nah itu bagus-bagus juga ya. Cuman kadang-kadang kurang liquid aja gitu. Ya maklum lah. Saham-saham bursa kita masih kurang rame gitu pemainnya. Bagi yang angkatan corona itu sudah banyak yang pindah atau apa, jadi kurang liquid pergerakan harganya. Itulah. Oke, jadi ini juga mantap guys, mantap gerakannya. Mungkin akan membuat cup and handle. Untuk ini kalian tentunya bisa belinya ini di yang warna biru ini, di MA ini. Kalian bisa belinya di sini karena ini sudah agak terbang ya. Nah, resistennya di sini. Kalau dia nembus yang ini, kemungkinan dia akan melanjutkan tren. Nah, ini cukup menarik karena dia kemungkinan ini bakal naik terus gitu ya. Kayak zebra ya, zebra. Oh, salah. Zebra. Nah, kemungkinan tadi itu akan di titik ini BP Apex ya. Yang agak BABP ini kampret tinggi kali naik ya. Saya dapatnya di harga 80-an kemarin. Ya, nanti saya kasih portofolionya, buktinya di sini ya, di screennya. Nah, saya beli di bagian-bagian sini, di sekitar sini. Nah, kasusnya hampir mirip kayak tadi ya. Dia ada sedikit koreksi gitu dan naik. Nah, di sekitar sini saya beli. Setelah kita lihat ya. Nah, ini sudah ada nih, muncul. Nah, itu dia. Pamer foto BABP. Cuman saya taking profitnya di sekitaran yang semuanya ya. Saya lepaskan itu sekitaran berapa persen gitu. Udah 200% gitu. Udah saya take profit. Oke, jadi itu saja saham-saham yang mantap-mantap. Nah, jadi sesuaikan dengan profil resiko. Yang terakhir tadi saham apa? Sudah dibikin nggak tadi buy-nya? Saham yang terakhir tadi adalah saham Palem. Nah, saham ini ya. Ya, kalian tunggu di ini atau sekitaran Ini EMA 8 dan ini EMA 13. Dan ini 21. Ya, kalian bisa beli di sekitaran sini jika dia turun. Atau kalau kalian FOMO, kalian bisa beli di sini, tapi resikonya tanggung sendiri ya. Dan bisa average down di sini. Cut loss-nya di sini. Ya, kalau kalian FOMO gitu. Tapi nggak masalah sih kalau kalian yakin itu. Oke, itu saja saham-saham yang kita bahas. Dan selamat yang bagi saham, saya lihat kan, ENRG yang telah cuan 12% jika kalian belinya di harga 107. Oke, selamat ya. Semoga makin cuannya makin bertambah. Dan sampai ke sini, dari sini udah agak out lah ya. Udah lumayan gitu. Ya syukuri lah. Tapi jika dia naik sampai sini, ya syukuri aja gitu. Ya tergantung kalian lah take profitnya, maunya sampai di mana. Oke, itu saja screening malam sesi kali ini dan reviewnya. Terima kasih telah menonton. Share jika bermanfaat, like jika Anda suka.
support terus channel ini supaya berkembang. Dah, itu saja. Salam cuan. Bye bye.